Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian utama mesin bubut. Pertama ada kepala tetap. Ini kepala tetap. Kepala tetap terdapat poros utama spindle. Bisa kita lihat, ini merupakan poros utama spindle mesin. Fungsi utamanya sebagai dudukan dari cekam, sehingga jika bergerak atau berputar, cekam juga ikut berputar. Pada kepala tetap ini terdapat puli yang dihubungkan dengan motor penggerak melalui belt. Nah, ini beltnya. Serta untuk mengubah kecepatan dan arah putaran dari mesin, puli dihubungkan dengan poros spindle mesin melalui susunan roda gigi transmisi yang terdapat di gearbox. Yang kedua yaitu kepala lepas. Kepala lepas ini berfungsi untuk mengerjakan benda kerja yang relatif lebih panjang. Pada kepala lepas terdapat senter putar dan senter diam. Ini merupakan senter putar. Nah, senter putar ini pada ujungnya dapat diputar. Kemudian ini senter diam. Senter diam ini tidak dapat diputar seperti senter putar. Dia hanya diam di kepala lepas. Kepala lepas ini bisa bergerak maju dan mundur di sepanjang meja mesin bubut. Fungsi dari alas ini yaitu sebagai tempat dudukan kepala lepas maupun eretan. Nah, ini eretan. Selain itu, sebagai tumpuan gaya pemakanan saat pembubutan berlangsung. Alas ini memiliki permukaan yang sangat halus, rata, serta kedataran dan kesejajarannya memiliki tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Yang keempat ada eretan. Eretan di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu eretan memanjang. Nah, ini eretan memanjang. Fungsinya untuk gerakan pemakanan memanjang mendekati maupun menjauhi spindle mesin bisa dilakukan secara manual maupun otomatis di sepanjang alas meja mesin sebagai dudukan eretan melintang. Nah, eretan memanjang ini sebagai eretan melintang. Ini eretan melintang. Eretan melintang berfungsi untuk melakukan pemakanan arah melintang, mendekati maupun menjauhi sumbu senter, bisa dilakukan secara manual otomatis. Selain itu, eretan ini berfungsi sebagai dudukan eretan atas. Ini eretan atas. Fungsinya untuk melakukan pemakanan secara manual ke arah sudut yang dikehendaki sesuai dengan penyetelannya. Jika kita lihat dari konstruksinya, eretan melintang itu bertumpu pada eretan panjang, serta eretan atas bertumpu pada eretan melintang. Jika eretan memanjang digerakkan, maka eretan melintang dan eretan atas juga akan ikut bergerak maupun bergeser. Yang kelima yaitu poros transportir. Poros transportir adalah sebuah poros yang berulir. Fungsinya untuk membawa eretan pada saat proses pembubutan secara otomatis. Contohnya, pembubutan arah memanjang maupun melintang serta membubut ulir. Pada umumnya, ukuran ulir di sini kisaran 6-8 mm.
Yang keenam yaitu poros pembawa. Poros pembawa ini selalu berputar untuk membawa maupun mendukung jalannya eretan pada saat pemakanan otomatis. Nah, ini merupakan tombol otomatis. Ketika tombol di-on-kan, maka mesin akan berjalan secara otomatis. Maka dari itu, pemakanan pun juga akan berjalan secara otomatis. Yang ketujuh ada tuas atau handle. Fungsinya untuk mengatur kecepatan pada poros transportir serta sebagai pembawa. Di sini ada dua pilihan, yaitu kecepatan tinggi dan kecepatan rendah. Kecepatan tinggi itu digunakan saat proses penggunaan benda-benda kerja yang berdiameter kecil serta pengerjaan penyelesaian atau finishing. Yang kedua yaitu kecepatan rendah, itu digunakan untuk proses pengasaran, ulir, alur, mengkartel serta pemotongan pada benda kerja. Selanjutnya, jika akan mengatur kecepatan tinggi, contohnya 1400. Nah, kita bisa lihat tabel 1400 terdapat pada C dan 2. Sehingga kita atur pada tuasnya, kita sesuaikan ke angka 2 dan huruf C. Setelah itu, kita coba hidupkan mesinnya, maka yang kedelapan ada keran. Keran di sini berfungsi untuk menghasilkan coolant atau cairan pendingin. Cairan pendingin ini untuk mendinginkan pahat. Nah, nanti benda kerjanya taruh di sini. Kemudian fungsinya untuk mendinginkan pahat pada saat proses penyayatan sehingga pahat akan tetap tajam, tidak cepat haus. Selain itu, hasil bubut akan lebih halus. Selanjutnya yaitu rumah pahat yang biasa disebut dengan toolpost. Toolpost ini berfungsi untuk menjepit pahat. Nah, nanti pahatnya ditaruh di sini kemudian dijepit. Yang ke-10 ada tombol emergency. Ini merupakan tombol emergency. Fungsinya ini sebagai apabila kalian sedang melakukan pembubutan dan terjadi kecelakaan kerja atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka dapat langsung menekan tombol ini sehingga mesin akan otomatis berhenti. Bisa kita lihat saat kita tekan, maka mesin berhenti. Yang ke-11 ada saklar on off. Saklar on off ini fungsinya menghidupkan dan mematikan. Nah, ketika begini, maka mesin akan menyala. Kemudian kita turunkan, mesin akan kembali mati. Tuas pengulir. Jadi ini untuk mengatur tuas pengulir. Seperti halnya kita mengatur kecepatan pada tuas. Caranya kita lihat tabel. Nah, kita lihat tabel untuk mengatur kecepatannya saat akan membuat ulir. Kemudian kita atur sesuai tabel. Tombol tester. Tombol tester ini berfungsi untuk mengecek mesin saat kita sudah melakukan setting kecepatan. Bisa kita lihat saat kita sudah menyeting kecepatan, kita tekan tombol tester, maka mesin akan berbunyi. Itu ada rem. Nah, rem di sini fungsinya untuk mengerem mesin bubut saat mesin sedang menyala. Ketika kita sedang membubut,
kemudian kita ingin berhenti secara mendadak, maka kita bisa injek remnya, kemudian proses pembubutan akan otomatis berhenti. Seperti ini. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.